sama keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Kami saat ini mau diajar oleh Tuhan, kami mau ditegur oleh Tuhan, kami mendengarkan suara Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini adalah Nuh, kepala keluarga yang beriman. Diambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena telah jatuh ke dalam dosa, maka selanjutnya manusia begitu terjerat oleh dosa. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah jahat di mata Allah. Ketika Nuh lahir, keadaan manusia saat itu begitu rusak dan mendukakan Allah. Padahal itu baru 10 keturunan dari Adam. Nuh adalah anak dari Lamek. Lamek memberi nama Nuh kepada anaknya dengan harapan agar anak ini kelak akan memberi penghiburan kepada orang tuanya di dalam pekerjaan mereka yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh karena dosa. Dalam Kejadian 5 ayat 29. Ternyata apa yang diharapkan oleh Lamek tergenapi, saudara. Di dalam pasal 6 ayat 8 ditulis bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dosa manusia di zaman Nuh juga menjadi tanda dosa di akhir zaman. Dalam Lukas 17 ayat 26 dikatakan bahwa sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Inilah dosa-dosa itu. Makan dan minum, kawin dan dikawinkan, ayat 27. Ini berbicara tentang hawa nafsu, saudara. Manusia lebih menuruti hawa nafsunya sendiri, melakukan apa saja yang diinginkan hatinya. Hati mereka menjauh dari Tuhan dan dipenuhi dengan kecintaan kepada berhala mereka, yakni hawa nafsu kedagingan. Hal inilah yang menjadi kebencian Tuhan. Sebab itu Tuhan memutuskan untuk membinasakan manusia dengan air bah. Namun tidak semua orang dibinasakan. Tetapi Tuhan ingin mendesain ulang kehidupan manusia melalui seorang pribadi, yakni Nuh. Dan kepada Nuh Allah memberi perintah yang sama seperti kepada Adam, yakni beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Selain itu melalui Nuh Allah memberikan otoritas kepada manusia atas segala binatang di bumi dan di udara. Kejadian 9 ayat 1 sampai 7. Dan Allah membuat perjanjiannya dengan Nuh. Sebuah perjanjian yang berlaku juga kepada keturunanmu, kepada keturunan Nuh, yakni semua manusia di muka bumi ini, bahkan juga kepada segala makhluk hidup. Ayat 9 sampai 10. Allah berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Di ayat yang ke-11, Allah memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian ini. Karena Allah kekal, maka perjanjiannya pun kekal. Nuh memiliki 3 anak, yakni Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 5 ayat 32. Berdelapan mereka masuk dan keluar dari dalam bahtera. Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Nuh adalah seorang yang benar di zamannya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Sebagai orang tua, Nuh juga memberikan nilai-nilai iman kepada anak-anaknya. Mengapa saudara Nuh dipilih oleh Allah untuk meneruskan generasi manusia di bumi? Pertama saudara, karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan.
Kejadian 6 ayat 8 dengan jelas mengatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jelas di sini bukan karena jasa-jasa Nuh, melainkan semata karena kasih karunia Allah. Nuh dipilih oleh Allah. Inilah kedaulatan Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, saudara, karena Nuh beriman kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-7 mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh menaruh percayanya kepada Allah. Imannya telah membawanya untuk taat melakukan segala perintah Allah meski segalanya terasa aneh. Bayangkan saudara, membuat bahtera yang besar di atas daratan. Nah, sebagai kepala keluarga, Nuh mengasihi keluarganya dan tidak ingin keluarganya binasa bersama dengan orang-orang lainnya. Sambil mengerjakan bahtera yang memakan waktu cukup lama, Nuh memberitakan kebenaran. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dia dijuluki sebagai pemberita kebenaran. Dia pun memberitakan kebenaran dan juga memberikan teladan hidup benar bagi keluarganya, sehingga seluruh keluarganya bisa diselamatkan dan masuk ke dalam bahtera. Apa perenungan kita, saudara? Nah, jika saudara adalah sebagai orang tua, pertanyaannya, apakah saudara sudah menerima kasih karunia Allah di dalam hidupmu? Jika belum, terimalah Yesus sebagai juru selamatmu pribadi, dan saudara akan menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan engkau. Jika saudara adalah orang yang beriman, pertanyaannya, sudahkah saudara hidup di dalam ketaatan kepada Kristus Tuhanmu? Sudahkah saudara melakukan apa yang diperintahkan kepadamu? Sudahkah saudara menjadi pemberita kebenaran di dalam keluargamu terlebih dahulu? Sudahkah saudara membawa anak-anakmu masuk ke dalam bahtera Kristus yang membawa kepada keselamatan? Bukan dari air bah, tetapi dari kebinasaan kekal. Jika belum, mulailah dari sekarang. Pastikan saudara untuk tidak terlambat. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Betapa kasih-Mu bagi dunia ini. Engkau tidak membinasakan seluruh umat manusia, tetapi Engkau menyisakan satu keluarga, yaitu Nuh, yang Kau beri kasih karunia kepadanya, sehingga melalui Nuh generasi demi generasi dilahirkan. Engkau mengubah segala sesuatunya menjadi baru kembali. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjadi pemberita kebenaran seperti Nuh, Tuhan. Keselamatan datangnya dari Tuhan, tapi biarlah kami mau melakukan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kami, yaitu memberitakan kebenaran. Kami tidak perlu mempertimbangkan apakah orang yang kami beritakan ini selamat atau tidak, karena itu adalah haknya Tuhan. Dan biarlah kami mau mulai dari rumah kami dulu. Sebagai orang tua, kami mau bawa anak-anak kami masuk ke dalam bahtera keselamatan itu, bahtera Kristus, sehingga kami boleh diselamatkan, dihindarkan dari kebinasaan kekal. Terima kasih ya Bapak. Biar firman-Mu tertanam di dalam setiap kami. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.